Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Taib ayul ikhwa azani Allah wa iyyakum. Nastamir darsana. Kita lanjutkan yaitu pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, pembahasan fikih yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita lanjutkan yaitu melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, penjelasan penukilan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau menukil penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, amma mas'alatu taghyiril ma'il yasiri, adapun permasalahan berubahnya air, ya, berubahnya sedikit, hanya sedikit perubahannya, awil kathiri bitohirati, ataupun perubahannya banyak dengan benda yang suci, tapi benda yang suci ya, jadi tercampur dengan benda yang suci, baik perubahannya sedikit maupun perubahannya banyak. Kal asnani wasabuni wasidri, pokoknya benda-benda yang suci, pokoknya ya, perubahannya karena tercampur dengan benda-benda yang suci. Seperti isnan itu kelana, itu kalau dijelaskan itu tumbuhan yang dibakar dan abunya digunakan untuk mencuci sesuatu, namun hanya tumbuh di tanah-tanah berpasir. Pokoknya tercampur asnan itu tanam-tanaman ya, atau daun ya, daun dari tanam-tanaman di padang pasir, itu asnan. Ini hanya sekedar contoh. Tercampur dengan daun-daunan lah. Wasabun, tercampur dengan sabun. Wasider, sider itu bidara, daun bidara. Kemudian wal khotmi, khotmi itu jerami. Tahu jerami nggak? Jerami itu dari pohon apa? Padi, bentar. Santum. Kemudian wat turab itu tanah. Wal ajin itu adonan tepung. Wa ghairi dalika, dan lain sebagainya. Apapun itu, entah dengan bunga mawar, pokoknya tercampur dengan benda yang suci. Ingat, ini benda yang suci. Mimma qad yughayyirul ma'a, yaitu benda-benda yang lainnya yang bisa mengubah wujud air. Bisa mengubah wujud air. Biasanya warnanya, baunya berubah. Mithlul ina'i, seperti apa? Bejana idza kana fihi atharu sidrin, bejana yang berisi sisa daun bidara. Au khotmi, atau jerami. Wa wudi'a fihi ma'un, kemudian misalnya ada bejana itu sisa naruh daun bidara, naruh jerami, kemudian bejana itu dimasuki air, fataghayyaru bihi, sehingga apa? Air yang dimasukkan ke dalam bejana itu berubah wujudnya, baik dari sisi warna. Kalau daun biasanya warna ya, kalau banyak ya. Minimal apa? Baunya. Apalagi campur bunga melati, bau melati nanti. Bunga mawar, bau mawar. Itu berubah warna sama bau.
atau rasa. Ma'a baqa'i ismil ma'i, ya, akan tetapi dia namanya tetap dinamakan air mutlak. Fahadha fi qaulaini ma'rufani lil ulama. Maka di sini terjadi ada dua perselisihan di kalangan para ulama. Nah, ada dua perselisihan. Boleh nggak dia dijadikan sebagai wudhu atau bersuci? Boleh nggak? Summa dzakaraha ma'a bayani wajhi kulli qaulin. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan kedua pendapat tersebut, ya, menyebutkan masing-masing pendapat. Warajahal qaula bisihati tatahhuri bihi. Beliau menjelaskan dengan menyampaikan dalil-dalilnya, dan beliau merojihkan salah satu pendapat dari dua pendapat tersebut. Waqala, yaitu beliau mengatakan, kata beliau merojihkan, mentajih salah satu pendapat, huwas shawabu, dan itulah pendapat yang benar, kata beliau. Yaitu apa? Bisa mensucikan, boleh dijadikan air untuk bersuci kalau tercampur dengan benda yang suci. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, kemudian salah seorang kalian hendak BAB, buang air besar, aula mastumun nisaa, atau menyentuh wanita. Nah, ini menyentuh wanita juga diperselisihkan, ya. Dalam mazhab Syafi'i menyentuh wanita itu membatalkan wudhu pakai lafadz ini, pakai dalil ini. Sebagian pendapat berpendapat ini yang dimaksud adalah apa? Menjimai pasangannya yang sah. Berjima maksudnya. Menyentuh wanita itu maksudnya apa? Berjima, sehingga harus apa? Mandi besar. Nggak hanya berwudu, tapi mandi besar. Falam tajidu ma'an, maka kalian tidak mendapati air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka dibolehkan kalian bertayamum dengan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Caranya apa tayamum? Dengan mengusap wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Tangan yang dimaksud di sini apa? Telapak tangan. Jadi ini caranya tayamum, set. Set. Kalau banyak, terlalu banyak ditiup aja. Kalau nggak banyak nggak usah. Itu diusap ke wajah, langsung telapak. Jadi ngusapnya gini caranya. Berapa kali? Cukup sekali, selesai. Iya ini. Ya sudah termasuk dua-duanya. Kan masuk. Ketika kita ngusap pakai ini juga terusap, ini juga terusap loh, kan? Apa namanya? Satu pekerjaan dua, yang kena dua. Paham nggak? Nah, cukup gini. Nggak usah gini, nggak usah berlebihan. Paham ya? Nah, mudah kalau tayamum. Nah, ini para ulama menyebutkan yang berpendapat menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudhu, karena dalam ayat ini menyentuh yang dimaksud adalah junub, berjima. Kenapa? Ini kita bisa jelaskan. Di sini ada dua yang dicontohkan dalam ayat yang mulia ini. Ada dua. Yang satu hadas kecil, yaitu apa? Hadas kecil disebutkan jaa ahadum minkum minal ghaiti, yaitu jika salah seorang di antara kalian apa?
Buang hajat. Buang hajat itu hadas kecil atau hadas besar? Kecil. Aula mastumun nisa. Yang kedua contoh hadas besar, bukan hadas kecil. Karena ketika dua-duanya ini, Masya Allah ya, ini mencakup, firman Allah ini mencakup. Ketika seorang itu dalam keadaan sakit atau safar tidak mendapati air, baik dia dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar, cara bersucinya sama, yaitu apa? Tayamum. Makanya ketika ada sahabat yang sakit, ya sahabat yang sakit, dia junub, mimpi. Tanya pada sahabat yang lainnya, apa yang harus saya lakukan? Saya sakit. Mandi, tetap harus mandi. Mandilah dia, bekas luka kan, perang, dari perang. Mandi dia, apa yang terjadi? Meninggal. Disampaikanlah berita ini pada Nabi SAW. Beliau mengingkari dengan keras. Sungguh dia telah membunuh saudaranya. Gara-gara fatwa yang salah. Padahal kata beliau, kalau memang nggak boleh menyentuh air dalam keadaan sakit, ini dalam keadaan sakit sebutnya, yaitu bersuci dari hadas besar dengan cukup tayamum, seharusnya tayamum. Paham nggak? Nah, ini sebenarnya menyangkut, makanya aulamas tumun nisa, saya lebih condong pada pendapat bahwasanya ini bukan sekedar menyentuh, tapi yang dimaksud lamas tumun nisa adalah jima. Bahkan ketika Maryam ditanya, ya, ketika dia mengatakan kamu nanti akan dapat anak, kamu memiliki anak. Loh, bagaimana saya punya anak? Tak ada seorang pun yang menyentuhku. Maksudnya apa? Menjimai. Ya, tapi itu kehendak Allah. Itu bahasanya memang pakai meskipun tidak pakai lamastu ya, pakai bahasa yang lain, sinonim yang lain. Itu bahasa Maryam itu pakai menyentuh bahasanya. Terjemahan bahasa Indonesia menyentuh. Itu menunjukkan pakai bahasa apa? Kinayah, kiasan. Ini kiasan. Allah tidak menyebutkan menjimai, enggak, tapi pakai bahasa kiasan. Paham ya? Ya, karena diperkuat dalil yang lain, enggak hanya ini, diperkuat dalil yang lain. Nabi SAW sebelum pergi ke masjid, beliau mencium istrinya. Istrinya itu mahram atau bukan? Bukan, bukan mahram. Kalau mahram nggak boleh dinikahi. Mahram itu wanita yang haram dinikahi, itu mahram. Kalau muhrim, orang yang melakukan ihram, kan sebagian orang mengatakan muhrim, kamu bukan muhrim saya. Ini kan kurang tepat. Karena muhrim itu orang yang sedang ihram umroh maupun haji. Ya. Nah, ini istri itu bukan mahram, tapi dicium. Setelah dicium, beliau langsung sholat, nggak berwudu kembali. Itu menunjukkan apa? Menyentuh wanita itu tidaklah membatalkan wudu. Bisa dipahami ya? Nah, ini berarti zuhurnya memang setengah 12 sekarang ya. Tak kira jam 12 kurang 14 tadi. Berarti nanti agak dimajuin lah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.